ada di rumah semuanya. Selamat hari Minggu. Kita sapa dulu Kak, kira-kira apa kabar adik-adik kita ya? Apa kabar semuanya? Makin cinta Yesus. Nah, setiap hari ya Kak ya, kita harus semakin lebih mencintai Tuhan kita dengan mengingat ibadah hari ini Kak. Enggak bosan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau mengangkatkan lagu pujian kita dulu. Matahari bersinar terang. Semuanya dengan hati yang sukacita ya, memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung telah senang, burung sebelah bunga padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Lebih semangat semuanya ya yang di rumah. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Jadi adik-adik bersikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk semua ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Tuhan yang memberkati kami kakak sekolah minggu yang membawa pujian, dan juga Bibi nanti yang akan membawa firman. Semua pemusik, tim multimedia dan juga adik-adik kami semua bisa mengikutinya dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo semua yang di rumah. Masih semangat ya memuji nama Masih, Tuhan? Kak. Pasti semangat ya dong Kak ya. Masih, Kak. Kakak-kakaknya di sini mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit Berdiri. berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Yesus Pokok. Nah, kalau tahu gerakannya semua, adik-adik pasti Ya, tahu nih gerakannya. semua Buat ya. semua gerakannya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kalau kasih Yesus itu selalu indah Selalu setiap indah hari, ya, Kak. setiap hari. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita, Kak? Karena Tuhan Yesus lebih dulu Mengasihi kita. kita. Jadi kita pun harus mengasihi sesama kita. Nah, cerita hari ini, Kak, mengenai orang Samaria yang baik hati dan murah hati. ya. Nah, kalau yang baik hati dan murah hati ini, dia selalu mengutamakan Kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan. jadi nggak pilih-pilih ya, Kak, nggak ya? boleh pilih-pilih, harus sama semuanya. Nggak boleh kalau temannya misalnya pintar atau temannya banyak uangnya atau punya segalanya baru dikasihi, baru mau berteman. Baru mau berteman, tidak boleh. tidak Tapi boleh. Anak Yesus tidak boleh seperti setiap itu. siapa aja ya, Kak, ya? Siapa aja. Nah, kita mau mengangkatkan pujian kita lagi nih mengenai kasih lagi ya, Kak, ya? Kasih ya. Kasih Yesus Indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Siapa lagi? Indah dari bintang Di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku. Kita mau menyanyikan sekali lagi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita mau menyanyi lagu lagi nih, Kak. Jadi adik-adik di rumah tetap berdiri nih, Tetap Kak. berdiri. Tetap berdiri. Hari Belum memuji bisa nama Tuhan. duduk. Belum bisa duduk tetap mengenai kasih. Tetap menaik kasih. Kasih. Nah, ada ayat hafalan nih, Kak. Ya. Di Roma 12 ayat 9. 9. Nah, di situ ada nanti ucapannya, nanti adik-adik bisa baca. Nah, ini dia katanya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, firman ini sangat berguna nih buat adik-adik nih. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang yang baik. Nanti ada ceritanya, Kak, seperti orang Samaria itu. Nah, dia sangat baik hati dan murah hati nih. Jadi sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian nih. Adik-adik tahu nggak lagu pujian yang KASIH? Ada gerakannya ya, Kak, ya? Ya, ada gerakannya. Ada gerakannya. Nah, kita praktekkan semuanya ya. Kita mau menyanyikan lagu Kasih. kasih. Tidak suka marah-marah.
tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang kepada orang tua, sayang kepada abang, kakak, adik dan teman-teman semuanya. ya Kak. Jadi nanti ada tokoh yang diceritakan di dalam cerita kita hari ini Kak mengenai orang Samaria. Nanti ada seorang yang sangat sakit, dia dirampok, terus hampir mati lagi Kak karena dipukuli. Nah, ada orang yang cuek nanti, yang cuek aja, dilihatnya kan dia tapi dia cuek. Tapi nanti ada seorang orang Samaria yang sangat mau membantu dia. Baik hati. Adik-adik udah bisa duduk nih. Kita bisa duduk kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana nanti orang Samaria ini nggak cuman nggak cuman mengasihi, tapi dia mau membantu dengan merawat, mengobati, membawa ke penginapan, bahkan membayar biaya perobatannya. Begitulah orang Samaria yang baik hati dan murah hati. Nah, di rumah dengarkan nanti dengan baik ya, pasti nanti seru baik. ceritanya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian kita lebih dalam ku menyembah. Salam semuanya, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Salam sehat dari kami semua guru-guru sekolah minggu. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan berdoa. Duduk yang manis dulu ya. Lipat tangannya, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hari-hari
Yang kami lalui semua ini adalah penyertaan Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu, hadir dan kuasai hati kami semua. Sehingga firman itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk kepada renungan kita, mari kita baca dulu firman Tuhan. Ya, untuk hari ini, yaitu Minggu tanggal 7 Februari 2021. Mari kita lihat ya bahan Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Apakah sudah dapat semuanya? Ya. Sudah? Kalau sudah dapat, mari ya. Saya akan bacakan. Anak-anak sekolah minggu semuanya lihat Alkitabnya. Saya akan bacakan Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita jauh bercerita tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang orang Samaria, ya, tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau kita lihat di tema anak kecil, anak balita, orang Samaria yang baik hati. Kalau kita lihat temanya di anak tanggung, adalah orang Samaria yang murah hati, ya, baik hati, murah hati. Murah hati itu bagaimana sih? Biasanya murah hati itu adalah orang yang suka memberi. Hati itu adalah orang yang suka memikirkan berbuat
kepada orang lain. Ya, suka berbuat baik kepada orang lain. Biasanya orang yang baik hati tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Itulah orang yang baik hati. Namun sebelumnya, mari kita saksikan sebuah video ya yang bercerita tentang bagaimana perumpamaan yang diceritakan Yesus, yaitu seorang Samaria yang murah hati. Mari kita saksikan video ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Bagaimana tadi video singkat, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Tadi di sana ada tokoh yang hanya lalui, ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama, ya, lewatlah seorang imam. Lewat seorang imam melihat orang yang dirampok tadi, pemuda yang dirampok tadi, tapi dia hanya melihat, kasihan, lalu dia pergi lagi. Lewat lagi orang Lewi, ada orang dirampok, kasihan, hanya mengatakan kasihan. Lalu dia melaluinya lagi, dia pergi lagi. Dan ada turun seorang Samaria. Orang Samaria
ini tidak pernah bersahabat dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya, dia tidak pernah bersahabat. Dan orang Yahudi pun merasa bahwasannya orang Samaria itu adalah orang yang rendah. Ya, orang yang rendah yang tidak sepadan dengan dia. Maka dikatakan Yesus dalam perumpamaan. Lalu ditanya tadi, siapakah yang di antara mereka sesama manusia yang mau menolong? Maka dijawab ahli Taurat tadi. Ya, oh, sesama itu adalah siapa yang mau menolong? Adalah orang Samaria. Orang Samaria, ya. Orang Samaria. Orang Samaria yang menolong dia. Yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Tapi dia yang menolong. Artinya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Di sini Yesus memberi pencerahan. Ketika kita mau menolong orang lain, kita tidak mesti memilih-milih, oh itu saudaraku, itu ku kenal, itu satu gerejaku, itu satu sekolahku. Ya, tidak seperti itu. Ketika kita menolong adalah sesama kita manusia semuanya, tanpa melihat suku, tanpa melihat budaya, tanpa melihat agama. Tadi bagaimana seorang Samaria. Artinya Yesus menegaskan bahwasanya ketika seorang lain mau menolong sesamanya, tidak bukan karena soal darah atau bangsa atau persekutuan, tapi karena sesama ciptaan Tuhan. Siapa yang membutuhkan? Kalau kita lihat tadi bagaimana pemuda, ya, seorang yang dirampok, berlumur darah, dia sudah hampir mau mati. Tapi datang seorang imam tadi. Ya, kita tahu kalau imam itu biasanya adalah kita dalam pikiran kita, seorang imam itu adalah pasti seorang yang baik. Datang lagi Lewi, suku Lewi itu adalah keturunan imam. Pasti dalam pikiran kita adalah orang yang baik. Jadi hari ini apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat? Pikiran ahli Taurat dan apa yang dijelaskan oleh Yesus melalui perumpamaan itu memberi terobosan yang baru. Ya, bahwasannya kita juga bergaul, kita juga berteman, ya anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya berteman, oh kalau sudah selevel saja kita berteman, tidak. Tapi kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita mengasihi siapa saja. Kita berbuat baik kepada siapa saja. Ya, itu yang terpenting. Lalu kalau minggu yang lalu tema aku berguna, ya masih kecil sudah berguna, itu tema kita minggu yang lalu kan gitu. Berguna untuk apa anak-anak sekolah minggu? Berguna untuk mengasihi orang lain. Berguna untuk apa? Berguna untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi meski kita masih kecil, meski kita masih muda, meski kamu masih remaja, kami berguna untuk orang lain. Apa yang kamu bisa lakukan supaya kamu berguna? Melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan seorang bapak gereja, ya Agustinus, mengatakan kasih kepada sesama merupakan konsekuensi, yaitu kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia, kita ini adalah gambaran Allah. Ketika kita mengasihi, maka nampaklah gambar Allah itu dalam kehidupan kita. Meski anak-anak sekolah minggu masih muda, remaja masih muda, tapi terlihat itu ada gambaran kasih Yesus yang mengasihi sama, yang tidak pilih kasih, ya, yang tidak pilih kasih, mengasihi semua orang tanpa memandang, oh dia kan tidak semarga dengan aku,
Dia kan tidak selevel dengan aku, tidak seperti itu. Jadi jika kita mengasihi, jika kita berbuat baik, maka apa? Sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Berbuat baik sepenuhnya, tidak berpura-pura. Sama seperti ayat hafalan kita tadi. Tadi katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, tadi sudah dibacakan juga sama kakak yang buat pujian kita, kan gitu. Hendaklah kasih jangan pura-pura. Coba bayangkan kalau kita mengasihi seseorang dengan berpura-pura. Apa yang terjadi? Berarti di situ ada sandiwara. Berarti di situ ada apa? Ketidakikhlasan, ketidaktulusan. Ketika kita mengasihi, maka katanya apa? Jangan berpura-pura, tapi lakukanlah yang baik. Jadi apa saja yang harus dilakukan ketika kita mengasihi orang lain? Ya, ketika kita mengasihi orang lain tanpa kepura-puraan. Coba kalau kita lihat tadi bagaimana apa yang dilakukan oleh orang Samaria menolong seorang yang kena rampok tadi. Ya, apa yang dilakukannya? Pertama, coba kalau kita lihat tadi. Pertama yang dilakukan adalah membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur. Coba. Dia tidak kenal orang yang sudah luka tadi, yang sudah luka parah tadi. Dia rela membersihkan lukanya. Coba kalau kita bayangkan ya. Mungkin dengan apa dia bersihkan tadi? Kita lihat. Dengan minyak dan anggur. Dibersihkannya lah luka orang yang kena rampok tadi. Lalu kedua apa yang dilakukannya? Setelah dibersihkan baru membalut luka-luka itu. Dibalutnya lah luka-luka tadi. Ya, luka-luka tadi yang berdarah tadi sudah bersih. Maka dibalutnya. Setelah dibalutnya ketiga. Yang dilakukannya menaikkan orang tersebut ke atas keledainya. Coba. Dia juga sendiri. Orang yang kena rampok juga seorang pemuda. Maka coba kita bayangkan bagaimana dia mengangkat seorang yang kena rampok tadi. Wah, diangkatnya ke atas keledainya mungkin berat ya. Mungkin berat sekali. Tapi itu dilakukannya. Aduh, diangkatnya kasihan sekali ini. Aduh, dengan ikhlas ya. Dengan tulus diangkatnya seorang yang kena rampok tadi. Diangkatnya ke atas keledainya. Setelah diangkatnya keledainya, lalu apa yang dilakukannya? Maka membawanya lah ke penginapan. Bisa kita bayangkan bagaimana beratnya keledai itu. Ya, sudah diletakkan di keledainya, dituntunnya lah seekor keledai itu membawa yang sudah kena rampok tadi. Lalu diantarnya lah ke penginapan. Sampai di penginapan, apa yang dikatakannya? Ya, apa yang dikatakannya? Rawatlah dia. Dia berpesan kepada orang yang punya penginapan itu, rawatlah dia. Rawatlah dia. Ya, apa cukup hanya dengan mengatakan seperti itu? Dia juga mengeluarkan isi koceknya, isi kantongnya. Ya, dia juga mengeluarkan isi kantongnya. Ini kuberikan uang perawatannya. Jika tidak cukup maka aku akan datang kembali lagi untuk membayar kekurangannya. Itu yang dilakukan oleh seorang Samaria yang tadi dikatakan mungkin tidak bersahabat. Yang selama ini mungkin dikatakan orang Yahudi tidak bersahabat dengan dia. Yang dianggap orang Samaria itu tidak ada apa-apanya. Ternyata dia tidak pilih siapa. Ya, dia tidak memilih siapa yang harus ditolongnya. Kenapa itu? Karena ada ketulusan, karena ada kebaikan yang tidak pura-pura. Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena kasihnya itu tidak pura-pura. Karena kasihnya itu adalah tulus, maka menolong pun dia dengan tulus. Maka tadi lalu setelah itu dibayarnya, ya, dibayarnya kepada tempat penginapan untuk biaya perawatannya. Nanti saya akan datang kembali. Saya akan datang kembali.
Tadi sudah ada pertanyaan di videonya. Menurut kamu, ya, menurut kamu katanya. Kalau kita kan sudah bisa kita bandingkan kan gitu. Mana sih orang yang baik ini? Ya, yang mana yang bisa dikatakan orang baik ini? Orang Samaria kah? Orang Lewi kah? Seorang imam kah? Pasti anak-anak sekolah minggu bisa menjawabnya. Yang mana yang baik? Yang mana yang tidak pura-pura? Kan itu, yang mana tidak pura-pura? Pasti kita bisa menjawabnya. Pasti kita jawab orang Samaria. Kenapa? Karena kita sudah lihat bagaimana perbuatannya. Jadi kebaikan itu tidak hanya melalui perkataan, tapi harus dipraktekkan dari perbuatan kita. Bagaimana tadi seorang Samaria yang membersihkan darahnya, membalut lukanya, ya, menaikkan ke atas keledainya, perjuangannya ya. Lalu membawanya ke penginapan, menyerahkan kepada orang yang punya penginapan, menyerahkan juga uang untuk biaya perawatannya. Dan bahkan dia berjanji, kalau saya akan kembali untuk membayar kalau biaya ini tidak cukup. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh seorang Samaria tadi. Melayani, berbuat baik dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Ya, tidak setengah hati kan gitu. Melayani dengan sepenuh hati. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Ya, meski tadi orang Samaria ini sering dianggap adalah orang yang berkelas rendah, tapi memiliki kemurahan hati. Ya, yang dianggap kelasnya sangat rendah, tapi memiliki kerendahan hati. Jadi anak-anak sekolah minggu, tadi dikatakan bahwasannya orang Kristen, anak-anak Tuhan itu adalah gambaran daripada Kristus. Kenapa? Kristus itu adalah kasih, tentu kasih itu akan tercermin dalam kehidupan anak sekolah minggu, ya. Kasih itu akan tercermin dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau anak sekolah minggu tidak mengasihi, kalau anak sekolah minggu tidak baik hati, kalau anak sekolah minggu tidak murah hati, berarti bukan gambaran Kristus, bukan gambaran Yesus. Kan gitu. Makanya mari ya, setelah kita mendengar cerita atau perumpamaan ini, oh ternyata kita tidak bisa mengasihi dengan pilih kasih. Dan kebaikan kita jangan berpura-pura. Kebaikan kita itu harus dengan tulus. Dan ketika kita membantu orang lain, maka tidak boleh setengah hati. Ya, jadi inilah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dengan begitu kita menjadi anak-anak yang berguna. Meski anak balita, anak kecil, anak tangguh, anak remaja, berguna. Kan gitu? Bukan sia-sia. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Oh, tema kami anak yang berguna, masih kecil sudah berguna minggu yang lalu. Hari ini berguna tentang apa? Berguna untuk kebaikan-kebaikan, melakukan yang baik, ya. Berguna untuk melakukan yang baik. Jadi terlihatlah gambar Kristus itu dalam kehidupan kita. Meski kita masih anak-anak, ya. Meski kita masih anak-anak. Ya, mungkin orang menganggap kadang-kala, wah kan anak-anak itu sama seperti orang Samaria tadi. Ah, dia kan masih kelas rendah. Anak sekolah minggu itu masih kelas rendah tuh, masih kecil. Ya kan gitu. Apalagi anak balita, kerjanya hanya merengek-rengek. Enggak seperti itu, ya kan. Anak kecil, anak tangguh, apalagi anak remaja. Semua anak-anak sekolah minggu sudah bisa menunjukkan kasihnya. Ya, sudah bisa berbuat baik, sudah bisa bermurah hati, dan sudah bisa berdoa. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat seperti orang Samaria tadi, enggak bisa membersihkan darah, tidak bisa membalut luka, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Satu dulu, berdoa pasti bisa. Ketika teman kita punya masalah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita mendoakan apa masalah teman-teman kita. Mungkin ada masalah di tengah-tengah keluarga kita.
Mungkin ada masalah di tengah-tengah persekolahan kita. Kita undang Tuhan. Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi yang saya mampu hanya bisa berdoa. Kan gitu? Saya hanya bisa berdoa, Tuhan. Kita doakan. Apa yang kita perlu doakan? Ya mungkin kita lihat orang-orang yang sekeliling kita yang kita tahu, kita dengar bahwasanya dia adalah punya masalah, kita doakan. Jadi ini ya hari ini kita sudah melihat tadi, sudah membaca firman tentang orang Samaria yang murah hati tadi. Jadi kita juga punya kerinduan dong untuk murah hati. Ya, orang yang murah hati tadi suka memberi, tidak pelit, kan gitu? Suka memberi dan tidak pelit. Ya, suka memberi dan tidak pelit. Berarti apa? Memberi hati. Bukan harus memberi yang ada yang kita miliki. Hati kita. Memberi hati kita untuk boleh berdoa kepada Tuhan, membantu orang lain. Jadi ini yang terpenting ya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tetaplah setia, tetap murah hati, tetap baik hati. Meski masih beribadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Ya, tidak mengurangi sukacita semua. Jadi tetaplah semangat, ya tetap semangat. Tidak boleh malas-malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya tadi dikatakan bahwasannya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura kasih itu, tapi lakukanlah yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini. Kami telah diingatkan oleh firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana orang Samaria yang murah hati, yang dengan tulus boleh melakukan kebaikan dan menolong orang lain. Bapa, kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu, mau menolong orang lain dengan sepenuh hati kami. Ajari kami supaya kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kebaikan orang Samaria yang baik hati dan murah hati menolong orang tanpa pandang bulu. Nah, siapapun mereka tolong, bahkan mereka tidak mengenal pun mereka tolong. Ya, jadi adik-adik semua tetap seperti orang Samaria, belajar seperti orang Samaria yang berbuat hati, ada pengorbanan ketika kita mau menolong orang. Nah, sekarang kita mau mengangkatkan lagu pujian kita dulu. Yesus menginginkan daku. Menginginkan daku.
kita mengumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik yang di rumah, kumpulkan persembahannya, nanti dikasih sama orang tua. Nah, nanti orang tua yang akan menyetorkan ke Renggun ya. Jadi adik-adik semua, kita harus memberikan kewajiban kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, selagi memberikan persembahan, kita mengangkatkan lagu pujian kita, Bersyukurlah. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh 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 oh. Sekarang kita mau doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam surga. Sampai saat ini kami masih bisa mengikuti ibadah kami. Meski kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami telah mempersembahkan sebagian yang ada pada kami. Mari Tuhan berkati ucapan syukur ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga orang-orang yang sudah dipercayakan untuk mengelola keuangan gereja Tuhan, supaya bisa juga dipergunakan untuk perkembangan gereja Tuhan, dan Bapa untuk pelayanan gereja Tuhan. Berkati juga orang tua sebagai saluran berkat bagi anak-anak kami sekolah minggu. Supaya orang tua setiap anak-anak kami ini bisa juga memperoleh rezeki yang berlimpah datangnya daripada Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati juga iman percayanya. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu semuanya, yang sampai saat ini masih banyak anak kami masih belajar dengan online, dengan daring. Tuhan, mari Engkau yang senantiasa memberikan tetap sukacita, semangat yang baru setiap hari, sehingga di dalam dia mengikuti proses persekolahan meski melalui online dan daring. Tapi mereka tetap sukacita, karena mereka tahu Tuhan akan menyiapkan masa depan bagi mereka. Masa depan yang indah. Sehingga Tuhan, hari-hari yang mereka lalui, meski dari rumah mereka masing-masing, tapi mereka tidak merasa bosan, karena mereka melihat ke depan
bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang indah bagi mereka. Bersama Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa. Meski mereka belajar sendiri dari rumahnya masing-masing. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan orang tua yang saat ini juga menjadi pendamping anak-anak di rumah untuk mengajari anak-anak belajar. Berikan hikmat dan kesabaran kepada orang tua juga Bapa, supaya juga orang tua mengerti dan memahami arti bersama dengan anak-anak belajar di rumah kami masing-masing. Bukan membuat ini suatu pemikiran menjadi stres, tapi mengambil sisi positif. Boleh bersama anak-anak belajar di rumah. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan berkati semua guru-guru sekolah minggu, khususnya yang ada di gereja GBKP Batam Center. Bapa, kami juga rindu untuk bertemu dengan anak-anak kami. Untuk boleh bercandaria bersama anak-anak kami. Tapi sampai saat ini kami belum boleh bertatap muka. Bapa, meski kami beribadah dengan online, tapi mari Tuhan tidak mengurangi sukacita kami dalam kami melayani. Jadikan ini semua menjadi satu penyemangat bagi kami, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ini adalah di dalam rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan indah pada waktunya. Ajar kami supaya kami boleh mempersiapkan diri kami, meski kami melayani dengan online. Bapa, jika ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu, mari Tuhan Engkau taruhkan hatinya, supaya permasalahan yang ada dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu ini juga Tuhan boleh kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya permasalahan yang ada pada kami, jika kami bersama dengan Tuhan, masalah-masalah itu akan terselesaikan. Bapak, begitu juga kami berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang sangat mendukung dalam pelayanan pemberitaan firman, pelayanan ibadah KKR di gereja kami. Mari Tuhan Engkau berkati tim multimedia. Berikan juga hikmat dan kepintaran. Engkau juga berikan kesabaran. Engkau juga Tuhan yang menjaga kehidupannya, mempersiapkan masa depannya. Kami percaya Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, Tuhan akan mengasihi kami. Tuhan akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Bapa, masih banyak yang masih sekolah, dalam perkuliahan. Tuhan Engkau yang menyertai. Engkau Tuhan yang selalu memberikan sukacita dalam pelayanan ini. GBKP Runggun Batam Center ini, BP Runggun gereja kami, Tuhan berkati. Semua yang ambil bagian Tuhan berkati. Kiranya Bapa, ibadah sekolah minggu juga boleh berkenan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak kami yang selama ini tidak punya kerinduan untuk beribadah, Bapa, kami tidak tahu apa yang menjadi kendala bagi mereka. Tapi kami rindu untuk boleh beribadah meski beribadah dari rumahnya masing-masing. Ingatkan juga orang tua untuk boleh mendampingi anak-anak dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa kami, sehingga kami tak layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, jadi ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan sebagai kekuatan buat adik-adik dalam menjalani hari-harinya. Dan untuk mengakhiri ibadah kita mau mengangkat ke satu lagi pujian kita, I love you Jesus.